Istri dugaan tersangka pencabulan di bawah umur Sri Walyani bersama kuasa hukumnya Mareti Endraha SH, MH melaporkan penyidik Polsek 1313 Koto Kampar Riau di bidang Propam Polda Riau Provinsi Riau atas dugaan ketidakprofesional menjalankan tugas profesi sebagai anggota Polri yang diduga sengaja dilakukan oleh AKPSUDIYATNO SH, MH Jabatan Kapolsek 13 Koto Kampar, Ibtu Wahyudi SH, Jabatan Kanit Reskrim Polsek 13 Koto Kampar, Aibda Sunter Royan Sinaga Jabatan Banit Reskrim Polsek Koto Kampar dan Bribtu Wahyu Ardian S.Se. Tujuan Sri Walyani melaporkan penyidik Polsek 13 Koto Kampar untuk menuntut keadilan penangkapan suaminya atas tuduhan melakukan pencabulan dan aborsi kepada yang tak lain anak semata wayang pelapor yang sampai hari ini tidak adanya kepastian hukum sejak penangkapan tanggal 30 Juni tahun 2023 dengan nomor LPB 19V/2023 SPKTPOLSEK 13 Koto Kampar Polres Kampar Polda Riau. Polisi mengintimidasi suami saya, Pak, dalam penjara. Bahwasannya suami saya dipukul, ditampar, ditendang, bahkan bisa terlumpak. Nah, jadi terkait dengan penahanan, apakah memang pihak kepolisian ada pemberitahuan? Tidak, Pak, tidak pernah ada pemberitahuan, Pak. Baik, terima kasih. Pertama-tama dulu saya mendampingi klien saya ini untuk melaporkan duga pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polsek 13 Koto Kampar. Nah, berupa apa pelanggarannya itu, Pak? Pertama dulu ketika suami klien saya ini ditangkap pada tanggal 30 Juni 2023, klien saya ini juga ikut dibawa, ditangkap dan ditahan selama kurang lebih 1 hari tanpa ada kejelasan. Setelah itu, suami dari klien saya atau tersangka atas nama Jasusi Lase, dia diintimidasi di dalam tahanan, dia dianiaya bahkan sampai diseruduk. Jadi dia dipaksakan untuk mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak dia lakukan. Bahkan terakhir kemarin pada tanggal 3 September dia dipaksakan untuk menandatangani surat pengakuan. Nah, berupa apa yang menjadi disangkakan kepada Yasusi Lase ini, Pak? Jadi klien saya atas nama Yasusi Lase ini dituduh telah melakukan dugaan perbuatan asusila, yaitu mencabuli anak di bawah umur dan melakukan perbuatan menggugurkan anak dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dan 82 nomor perkara dan pasal 77. Apa yang perlu disampaikan pihak keluarga maupun daripada pihak terkait laporan pada hari ini di bidang Propam Polda Riau, Pak? Saya sebagai penasihat memohon atensi kepada Bapak Kapolda Riau untuk memeriksa dan memberikan sanksi berat kepada para terlapor, yaitu anggota Polsek 13 Koto Kampar atas tindakan atau perbuatan yang melanggar kode etik profesi sebagai anggota Polda. Nah, selain daripada laporan di Propam Polda Riau, apa saja yang di bidang mana lagi, Pak, yang telah dilaporkan Bapak terkait masalah ini? Rencana kita juga akan menyurati Kapolsek terkait dengan proses hukum yang dilakukan terhadap klien saya, yaitu ditangkap tanpa melalui proses didik terlebih dahulu, bahkan dia ditetapkan tersangka tanpa ada pemberitahuan SPDP. Nah, dibijangannya lagi, ini kan tindak pidana yang diduga adalah korbannya anak dan harusnya ini diproses di Polres yang ada unit PP anak. Adanya di sini adalah diproses dari awal sampai sekarang di Polsek 13 Koto Kampar. Maka penahanan dalam tahanan Polsek 13 Koto Kampar. Itu sudah berapa lama
beliau ini ditahan, Pak? Klien saya ditangkap pada tanggal 30 Juni dan keluar surat perintah penahanannya tanggal 1 Juli sampai hari ini. Nah, apakah memang benar informasi istri daripada tersangka ini telah disel juga, Pak? Benar, sesuai dengan pengakuan dan saksi-saksi bahwa dia ditahan, dimasukkan di dalam tahanan selama kurang lebih 1 hari, itu pada tanggal 30 Juni sekira pukul 11 WIB sampai besoknya itu di pukul 7 malam atau pukul 19 WIB tahun bulan Juli tanggal 1. Sejak dikeluarkan itu, adakah sesuatu surat atau dokumen yang diberikan oleh pihak penyidik? Sama sekali tidak ada kejelasan apa alasan mereka menahan istri atau klien saya. Atas nama siapa, Pak? Bapak sendiri atas nama siapa? Saya Maritinda HSH MH. Ibu atas nama siapa, Bu? Sri Wahyudi. Terima kasih atas hasil wawancaranya. Saat penangkapan suami saya inisial YL alamat AFD 4 Gunung Malilo, RT RW 013 013, Desa Gunung Malilo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, penyidik tidaknya menunjukkan surat tugas perintah penangkapan dan tidak melakukan tahapan penyelidikan sesuai SOP yang berlaku di NKRI. Anehnya lagi, saat penangkapan suami saya ikut dimasukkan di dalam jeruji besi Polsek 13 Koto Kampar dalam posisi pintu digembok, tanpa penjelasan apapun pihak penyidik kepada saya. Tindakan kekerasan yang diduga dilakukan penyidik terhadap suami saya yang disaksikan oleh rekannya sesama tahanan di rutan Polsek 13 Koto Kampar antara lain intimidasi, menamparkan, menendang tubuh suami saya dan melakukan penyentruman di bagian punggung, dada dan paha suami saya untuk mengakui yang bukan kesalahannya, hingga pada saat itu setelah penyentruman suami saya tubuhnya menggigil. Tutup Sri Waliani saat dikonfirmasi awak media ini di Polda Riau tanggal 11 September tahun 2023. Mareti Endra HSH, MH kuasa hukum pelapor menjelaskan kepada awak media ini di Polda Riau, saya sebagai penasehat hukum memohon kepada Bapak Kapolda Riau untuk memeriksa dan memberikan sanksi berat kepada terlapor, yaitu anggota Polsek 13 Koto Kampar atas tindakan atau perbuatan yang melanggar kode etik profesi sebagai anggota Polri. Tambah Mareti, rencana kita akan menyurati Kaban Wasidik Polda Riau terkait proses hukum yang dilakukan terhadap klien saya, yaitu dia ditangkap tanpa proses lidik terlebih dahulu, bahkan dia ditetapkan tersangka tanpa pemberitahuan atau SPDP, dan dilakukan penangkapan tidaknya menunjukkan surat tugas penangkapan oleh penyidik. Yang lebih janggalnya lagi, dia ini tindak pidana yang diduga korbannya adalah anak yang seharusnya ini diproses di Polres yang ada unit PPA. Anehnya yang diduga pelaku ini diproses di Polsek bukan di Polres sejak tanggal 30 Juni tahun 2023 sampai hari ini. Kapolsek 13 Koto Kampar AKP Sudiyatno SH, MH saat dikonfirmasi di kantornya melalui Kanit Reskrim Polsek Ibtu Hendro Wahyudi SH, MH mengatakan kita sudah melengkapi berkasnya dan telah kita limpahkan kembali ke kejaksaan, bila bukti kurang maka akan kita lengkapi atas permintaan jaksa. Saat awak media ini menanyakan apakah benar adanya intimidasi, pemukulan dan penyentruman terhadap YL sehingga mengalami trauma, Kapolsek dan Kanit Reskrim bungkam. Dari Riau, reporter Agustinus Zebrua melaporkan.